Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah syukur Bonataun Huria Kristen Batak Protestan Distrik 30 Riau Pesisir diambil dari Filipi 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan hanya atas perkenannya sajalah kita dapat melewati tahun 2021. Tahun yang penuh dengan tantangan dan rintangan, di mana di antaranya adalah pandemi COVID-19 yang telah meluluh lantakkan persekutuan kita di negara kesatuan Republik Indonesia, di tengah keluarga dan juga di tengah-tengah gerejanya. Masalah ekonomi di mana banyak dari antara warga jemaat kita yang di-PHK-kan. Bahkan sampai saat ini kita berduka karena banyaknya jemaat kita yang berpulang ke pangkuan Bapa Surgawi, termasuk salah satunya adalah Kepala Departemen Marturia, Bapak Pendeta Kardi Simanjuntak. Beragam bencana banjir, termasuk justru di tengah prenatal tahun baru yang melanda daerah Toba sekitarnya, tanah longsor, meletusnya gunung berapi di Semeru, judi online dan lain sebagainya. Tetapi juga kita bersyukur Amang Inang atas penghunjukan dan bimbingan Tuhan yang penuh kasih kepada HKBP melalui Opeporus HKBP yang terus mengupayakan vaksin, sehingga sampai saat ini telah 60.000 vaksin divaksinkan kepada warga jemaat HKBP, tetapi juga di luar HKBP, kepada masyarakat lintas agama. Itu semua karena kerjasama yang baik antara HKBP dengan Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Maritim dan Investasi, dan juga Kapolda. Bahkan Bapak Kapolda telah menjanjikan juga kepada warga jemaat yang belum divaksin akan kembali menyumbangkan vaksin. Kita masih berharap bahwa bantuan vaksin booster akan segera menyusul. Semua itu memperlihatkan bagaimana HKBP terus-menerus memperlihatkan jati dirinya yang bisa sehati sepikir bersama dengan pemerintah, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, agar warga jemaat HKBP terhindar dari COVID-19. Kita juga bersyukur bahwa sejak awal kepemimpinan Opeporus Huria Kristen Batak Protestan, atas penyertaan Tuhan, kita sehati sepikir, mulai dari tingkat pusat, distrik, resort, pimpinan Huria, guru Huria Bible Flow Diakones, penatua, dan juga atas kerjasama petinggi di negara kesatuan Republik Indonesia, Bapak LBP yang terus menerus setia melalui gerakan pemerhati kasih HKBP, penggalangan dana di tingkat distrik, turnamen golf, kepedulian pimpinan resort dan pimpinan Huria
perorangan dan kelompok, serta gerakan Rp1.000 yang saya yakini Huria Kristen Batak Protestan Distrik 30 Riau Pesisir ikut ambil bagian dalam mentuntaskan dana pensiun HKBP. Bahkan kita juga melihat Amang Inang tanpa mau membandingkan distrik 22 Riau tahun lalu bisa berkontribusi 500 juta dan berlanjut pada pertemuan dengan pemerhati kasih dan pelayan penuh waktu di tanggal 16 Januari di Hotel Arya Duta telah diulesi oleh OP Porus kurang lebih totalnya sampai 17 Januari ada 150 bahkan sampai 200 yang kita yakini kurang lebih 300 juta terkumpul untuk dana pensiun HKBP. Semua ini Amang Inang dilakukan semata hanya dalam rangka mentuntaskan hutang dana pensiun HKBP yang karena perkenannya dari 144 miliar namun karena kasihnya sajalah hutang dana pensiun sebesar 108,65 miliar, artinya 70% telah berhasil dituntaskan dan 30% kita yakini dapat kita selesaikan termasuk melalui panortoron dari Amang Inang Distrik 30 Riau Pesisir hari ini. Juga CUM Sejahtera kita dapat menggalang dana. Walau hanya antara pelayan penuh waktu dan keluarga, saya yakini 30 sampai 50 juta bisa terkumpul. Amin saudara-saudari. Kalau 500.000 aja per kepala ada berapa semua pelayan Bapak Pendeta, Bapak Preses? Pasti saya yakin ya. Hanya 500.000 aja pukul rata ya. Ya bisa pinjam dari Ciwen ya. Biar tuntas ya. Mana Bapak manajer Sintu Aje, si Tanggang, tolong dibantu ya. Nanti Cum juga akan memberikan bantuannya ya. Itu artinya ibu bapak sekalian, kita bisa melewati tahun 2021 dan hari ini di hari ke-19 tahun 2022 di mana Huria Kristen Batak Protestan mengorientasikan pelayanannya di tahun ini dengan tahun kesehatian. Semalam kita sudah mulai dengan jamuan kasih ya Bapak Preses. Makan bersama luar biasa. Ya, luar biasa itu menunjukkan awal yang lebih baik di tahun 2022, tahun kesehatian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih jernih diskusi saya antara suami dan saya di sekitar tahun 2000-an. Ketika kami memutuskan diri untuk menikah, di mana perihal siapa ikut siapa tidak begitu sulit untuk kami putuskan. Karena sesungguh-sungguhnya calon suami saya saat itu memutuskan diri karena kecintaannya kepada saya, kecintaannya kepada HKBP dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau menetapkan untuk mengikut saya. Itu sebabnya saya meminta beliau untuk beralih denominasi dari Metodis kepada Lutheran dengan harapan agar beliau dapat diterima di HKBP dan melayani di percetakan HKBP dengan profesionalitasnya sebagai seorang graphic designer. Beliau yang saat itu belum naik CD, saya minta agar belajar CD di Gereja Lutheran Church di Tokyo.
Beliau seorang guru sekolah minggu yang taat, walau anak sekolah minggunya sekitar 12-an orang. Pada saat itu saya harus meminta izin dari pimpinan gerejanya agar bisa beralih dari denominasi Metodis kepada Lutheran, agar bisa diterima di tengah-tengah gereja HKBP. Walau saat itu saya harus meminta izin dari pimpinan gerejanya agar bisa beralih denominasi. Walau saat itu pimpinan gerejanya tidak memiliki anak, dan kemungkinan besar suami saya diharapkan menjadi penerus dari pelayanannya. Namun perihal agar suami saya bisa ikut melayani di HKBP dengan latar belakang seorang graphic designer yang kelak dapat membantu tugas playoutan di HKBP, akhirnya saya harus memberanikan diri. Walau saat itu pimpinan gerejanya dalam keadaan sakit yang sangat berat, tetapi saya harus menunggunya untuk meminta izin agar bisa beralih denominasi. Di saat keadaan sudah semakin pulih, saya beranikan diri memohon agar diperbolehkan mengikut saya melayani di HKBP. Tanpa diduga Tuhan bekerja, beliau sangat mendukung. Sama halnya dengan mama saya yang saat itu telah berusia 80-an tahun. Suami saya hanya satu-satunya anak memohon izin agar bisa meninggalkan Tokyo mengikut saya melayani di HKBP. Dan puji Tuhan, mertua saya merestui permohonan kami dan memberangkatkannya. Disitulah saya melihat campur tangan Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami, bahwa semua unsur mulai dari gereja, keluarga, kerabat, semua sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, yaitu memberangkatkan suami saya dan saya ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil melalui potensi yang ada pada kami masing-masing. Sayangnya suami saya hanya dapat bertahan 6 tahun di Indonesia karena keimigrasian di Indonesia yang sangat korup. Dan juga keadaan mama kami yang sudah semakin tua, sehingga kembali kami memutuskan secara sati sepikir untuk berbagi tugas. Suami kembali ke Jepang merawat mama, dan saya merawat 2 anak-anak yang saat itu masih sangat kecil sebagai istri. Saya meminta untuk ikut ke Jepang, tetapi suami saya mengatakan, kamu lebih dibutuhkan di HKBP, bukan di Jepang sebagai negara maju. Bayar hutangmu kepada HKBP yang telah banyak menempamu sebagaimana kamu ada pada saat ini. Dan buatlah HKBP semakin besar, dan hendaklah engkau menjadi berkat buat HKBP, buat keluarga, dan buat dunia. Apa yang saya mau katakan, Amang Inang, betapa indahnya, betapa bahagianya jika suami istri di tengah-tengah pelayanannya sebagai hamba Tuhan sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan. Seberat dan sesulit apapun yang kita hadapi, akan selalu ada jalan keluar kalau kita tetap sehati, sepikir. Tentu Amang Inang, kami yang berada di pusat juga masih mendengar riak-riak di distrik 30 Riau Pesisir ini terkait SK migrasi. Tetapi Amang Inang, semata itu terjadi
karena kita lupa akan janji tonan kita selagi menerima penabisan di HKBP bersedia ditempatkan di mana saja. Tentu pemicunya adalah kesenjangan dalam hal perbelanjaan di HKBP, dan itulah yang harus kita atasi di tahun kesehatian ini, sentralisasi keuangan di HKBP. Puji Tuhan, bulan Oktober sesudah Sinode Godang Kerja 2022, beberapa bulan ke depan, kita telah menyepakati akan melaunching sentralisasi keuangan di HKBP. Karena kita meyakini bahwa akar dari ketidaksehatian kita, akar dari tidak bisa kita berpikir sepikir, mayoritas berasal dari masalah mutasi yang mengkotak-kotakan kita pelayan terkait wilayah pelayanan kita antara daerah basah dan daerah kering. Masalah perbelanjaan antara desa, transisi, dan kota. Kita bisa bayangkan jika pendeta pensiun di kota jauh sebelumnya sudah disiapkan panitia pemberangkatan purna bakti agar ada panitia pencari dana untuk membeli sebuah rumah, bahkan sebuah mobil yang akan pensiun. Sementara pendeta yang berada di desa memberangkatkan dengan sebuah ulos saja bisa menimbulkan perpecahan. Lagi-lagi akibat ketidakadilan ini, banyak dari kita pelayan meminta pindah ke kota. Alasan anak membutuhkan biaya banyak kuliah, wajar saja, normal saja. Tetapi yang di kota tidak mau pindah juga dengan alasan yang sama. Tanggung, anak saya masih kuliah. Akhirnya sama-sama bertahan. Terjadilah konflik. Sementara wilayah pelayanan kita lebih banyak berada di wilayah pedesaan. Perbedaan pola pikir merupakan hal yang acap tidak terelakkan terjadi dalam komunitas hubungan antar manusia. Entah itu dalam komunitas berbangsa, bernegara, komunitas marga atau komunitas gereja nih. Bahkan juga dalam ruang lingkup masyarakat yang terkecil kita, yakni kita di tengah-tengah keluarga. Perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir di tengah keluarga yang bisa disebabkan karena generation gap terjadi antara orang tua dengan anak. Tetapi Amang Inang sekali lagi, perbedaan itu tidak dapat terelakkan dalam hidup kita. Oleh karena itulah, maka perbedaan yang ada perlu kita kelola, perlu kita manage dengan tepat. Karena bila tidak, perbedaan yang ada dapat menjadi peluang terciptanya gesekan, konflik atau perpecahan. Dan hal inilah yang Paulus lihat terjadi antara Eudike dan Sintike, dua perempuan yang bekerja untuk Injil. Terjadi perbedaan di antara mereka berdua, mengakibatkan timbulnya perselisihan. Dan Paulus melihat perselisihan ini dapat mengakibatkan perpecahan dan tentu saja menghambat pekabaran Injil yang mereka kerjakan. Oleh karena itulah maka Paulus mencoba menengahi perbedaan yang ada di antara mereka berdua, dan mereka diminta saling berdamai, sehati sepikir. Perselisihan antara Eudike dan Sintike menjadi peringatan kepada kita semua untuk waspada, melihat dengan jernih dan jeli potensi perselisihan
yang dapat terjadi di tengah persekutuan gereja. Hal ini dapat kita lihat dalam catatan sejarah gereja. Bagaimana perselisihan membuat terkoyaknya kesatuan tubuh Kristus. Dan sayangnya, perselisihan itu tidak hanya disebabkan perbedaan pemahaman teologi atau dogma, namun karena intrik-intrik politik dari pihak-pihak tertentu, di mana acak setiap periodisasi kepemimpinan di tengah-tengah huria Kristen Batak Protestan pasti terjadi konflik yang sangat menyakitkan, bahkan menimbulkan luka dalam, seperti yang kita alami di periode lewat karena sistem proporsional, sehingga kita harus bersama-sama menentukan sistem pemilihan pimpinan di HKBP yang lebih berkeadilan bagi semua. Kita harus jujur mengakui ada banyak begitu denominasi gereja yang lahir akibat perpecahan yang membuat banyak orang menjadi tawar hati dan melahirkan kepahitan. Oleh sebab itu hubungan sebagaimana Yudike dan Sintike mengalami keretakan, sehingga Paulus mendorong mereka untuk sehati sepikir satu sama lain, sepikir dalam segala hal, sebagaimana nyanyian kor yang kita kumandangkan di gereja menjadi bagus, bukan karena sama nada tetapi berbeda dan dinyanyikan secara harmoni. Karena keindahan nyanyian ternyata nampak dari kesesuaian antar saudara, antar suara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita mencapai kesesuaian dan satu tujuan yang sama. Dalam nats ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 4 K yang diperlukan. Pertama, kesamaan tujuan. Setiap orang atau kelompok hendaklah mencari apa kesamaannya satu dengan yang lain. Jangan cari perbedaan. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam mencapai kesesuaian dan kesatuan dalam hubungan yang dibangun dalam satu komunitas tertentu. Karena komunikasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunitas manusia. Sebagai contoh, peralihan dana pensiun dari manfaat pasti kepada iuran pasti. Sebagian orang menganggap peralihan ini sebagai bentuk ketidakpedulian HKBP terhadap para pensiunan. Pemahaman ini amang-inang kurang tepat. Karena pada dasarnya bermuara atas ketidakpahaman terhadap masalah yang ada dalam sistem dana pensiun selama ini. Oleh karena itulah maka perlu bagi kita melakukan komunikasi dengan mereka melalui sosialisasi yang lebih intens, sehingga tidak ada lagi penilaian atau anggapan kalau pimpinan HKBP sekarang abai kepada pensiunan. Yang ketiga, kerjasama. Kelompok yang baik akan menghasilkan nilai yang baik jika mau bekerja sama. Bukan hanya sekedar bekerja bersama-sama. Yang keempat, komitmen. Keutuhan suatu hubungan jika masing-masing berkomitmen saling mengasihi, saling menolong, saling merendahkan hati, dan saling mendukung. Komitmen membuat seseorang bertekad berjuang melampaui kesulitan. Selain keempat K di atas, untuk mencapai kesehatian atau satu tujuan, maka perlu bagi kita saling menerima satu dengan yang lain. Untuk itu dibutuhkan kerendahan hati,
sebagaimana yang pernah Yesus lakukan, mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Yesus memberikan dirinya bagi orang lain. Kiranya demikian juga dengan kita, memberikan diri kita bagi orang lain dengan beradaptasi, menyesuaikan diri, dengan tidak memperhadapkan diri pada orang lain, dengan mengandalkan kehebatan, kehormatan, kekayaan atau kelebihan yang mungkin ada dalam diri kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih Engkau hantarkan kami dari rumah kami masing-masing, dari HKBP Distrik 30, bersehati sepikir dengan satu tujuan, mensyukuri berkat Tuhan kalau kami boleh melewati tahun 2021 dan menghantar kami di hari ini untuk menjalani tahun 2022 hari ke-19. Kami merasakan kasih Tuhan yang senantiasa menaungi hati pikiran kami sehingga kami boleh sehat. Jikalau ada dari antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Yang berduka, hiburkanlah. Yang dalam keadaan frustrasi karena di PHK, karena putus sekolah, biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih HKBP Resort Padomuan menjadi tuan nyonya rumah di pelaksanaan ibadah syukur Bona tahun 2022 HKBP Distrik Riau Pesisir. Biarlah Tuhan memberkati Bapak pimpinan resort kami dan juga fungsional beserta semua. Demikian juga dengan semua pelayan yang berada di bawah naungan Distrik 30 ke Riau Pesisir ini yang dipimpin Bapak Preses Arlen Tobing bersama keluarga-keluarga dan juga perangkat-perangkat distrik dan juga CWM yang sehat. Tuhan berkati dan pakai lebih hebat lagi Tuhan untuk pemberitaan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam arak-arakan ini kami juga berdoa untuk pelaksanaan pesta puncak daripada pesta Zending Pulau Rupat yang akan kami laksanakan 22-23 di Pulau Rupat. Tuhan hadir untuk mensukseskan kegiatan itu. Terlebih akan dilaunchingnya oleh OP Purus Mission Station. Tuhan yang berkenan hati semua preses dan juga yang peduli terhadap pelayanan misi agar Engkau gerakkan. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang kelak menentukan di negara kesatuan Republik Indonesia. Juga Tuhan kami bermohon kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami di dalam menjalani tahun kesehatian ini, sehingga kesehatian sehati sepikir dapat kami rasakan melalui kehadiran kami masing-masing yang boleh saling menopang, saling membangun. Kami serahkan OP Polus HKBP di dalam memimpin HKBP dalam hal sentralisasi keuangan, pentuntasan dana pensiun dengan peralihan sistem manfaat pasti iuran pasti. Kiranya Tuhan melalui kerja keras OP Polus yang ditopang oleh pimpinan lainnya di tingkat Hatopan Distrik Resort Huria dan juga kategori akan semakin dirasakan, sehingga kesejahteraan kemakmuran melalui sentralisasi keuangan dapat semakin kami rasakan, serta pimpinan negara kami di dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, terlebih dalam penanganan COVID-19. Kiranya Engkau membuat hengkang COVID ini sehingga kami semakin nyaman, aman dan tentram. Akhirnya kami serahkan perjalanan ibadah syukur ini agar Tuhan yang dikedepankan. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.